Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa, percaya saudara dan saya dan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan aman dalam perlindungan Tuhan. Baik, pada Devotion from Home pagi hari ini kita akan melanjutkan dari 1 Yohanes yang kedua. Hari ini 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama dan yang kedua. Berbunyi sebagai berikut, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Ayat kedua, "Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Nah, di pasal pertama dari kitab 1 Yohanes, kita banyak membaca di situ tentang berita baik, ya, tentang berita pengampunan, tentang berita penyelamatan, kasih karunia yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk mengorbankan hidupnya, nyawanya, dirinya untuk mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Dan di ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dengan mulut kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni dan akan menyucikan kita dari dosa kita dan dari segala kejahatan kita. Nah, di pasal yang kedua, Rasul Yohanes melanjutkan dengan pesan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya yang dia sebut anak-anakku, ya, sebagai anak-anaknya. Berarti begitu dekatnya Rasul Yohanes ini dengan murid-murid Kristus pada saat itu yang ia anggap sebagai anak-anaknya sendiri. Dan ia menasihati ini berarti dengan aman dia menyampaikan kepada orang Kristen, kepada murid-muridnya, yaitu dengan mengatakan, "Hai anak-anakku, jangan berbuat dosa. Ini kutuliskan kepadamu untuk kamu jangan berbuat dosa." Rasul Yohanes mengingatkan kepada anak-anak rohaninya, kepada murid-murid Kristus, bahwa ingatlah bahwa engkau sudah dilahirkan kembali. Engkau bukannya milikmu lagi, tetapi dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Engkau sekarang adalah murid Yesus. Engkau sekarang ada di dalam Kristus, ada di dalam terang Allah. Dan bukan engkau yang dulu lagi, tetapi engkau sudah diubahkan, di mana Yesus Kristus sudah menjadi Tuhan di dalam kehidupanmu. Maka nasihat firman Tuhan ini bagi murid-murid yang telah menerima Yesus Kristus Tuhan. Bagi murid-murid yang telah dilahirkan kembali. Yaitu jika engkau dan kita semua yang sudah dilahirkan kembali, jangan berbuat dosa lagi. Jangan tinggal di dalam dosa lagi. Karena ingat minggu lalu kita sudah bahas bahwa kita tidak bisa tinggal lagi di dalam kegelapan. Waktu kita di dalam terang, kegelapan itu tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kita. Untuk itu tidak ada lagi kuasa dosa yang akan mengikat kita. Dan berarti kita tidak usah tinggal lagi di dalam dosa. Dan kita bisa untuk tidak berbuat dosa. Karena kuasa Kristuslah yang memampukan kita. Karena terang Kristus itulah yang menguasai kita. Karena Kristuslah yang menjadi penguasa, menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Untuk itu firman Tuhan mengatakan jangan berdosa. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara, ada jaminan di dalam Allah. Sewaktu kita tinggal di dalam Kristus, Dia memampukan kita untuk kita tidak berbuat dosa. Namun di dalam proses perjalanan kerohanian kita, di dalam proses perjalanan kita mengenal Kristus dan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, ada kalanya kita jatuh di dalam kesalahan, jatuh di dalam pelanggaran, jatuh di dalam dosa. Apakah itu keinginan mata, apakah itu keinginan daging, apakah itu keangkuhan hidup, kemungkinan saja kita terpleset jatuh di situ, di dalam area itu. Namun firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 yang kita bahas minggu lalu mengatakan, jika kamu mengaku dosamu, Allah setia dan adil. Ada jaminan
yang Allah berikan kepada kita. Ada anugerah yang masih berlaku untuk saudara dan saya jika kita mengaku dosa kita. Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dan akan menyucikan kita dari segala dosa, dari segala kejahatan di kita, dari segala pelanggaran kita. Dan inilah luar biasa anugerah yang begitu luar biasa, anugerah yang menakjubkan yang Allah sediakan bagi kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang siap sedia memberikan pengampunan kepada saudara dan saya, yang oleh darahnya itu dia akan menyucikan kita dari segala dosa pelanggaran kita. Sekali Yesus mati di kayu salib, sekali untuk selama-lamanya. Bagi orang yang percaya, dia akan menerima, menikmati anugerah yang indah, yang menakjubkan, yang amazing, yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu di dalam firman ini dikatakan, kita ini sekarang mempunyai pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, kata pengantara di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, di 1 Yohanes 2 ayat pertama ini adalah parakleton, atau dari kata aslinya, dari akar kata parakletos, yang berarti advokat, atau intercessor, atau consoler, atau comforter, atau helper. Bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia sebagai pembela, atau penolong, pengantara, penghibur, yang menguatkan kita. Dialah Allah yang berdiri bersama-sama kita. Dialah Allah, dialah Yesus Kristus Tuhan yang menjadi pembela saudara dan saya. Jika kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, Dia menjanjikan bahwa Yesus menjadi pembela, menjadi pengantara. Pengantara itu yaitu menjadi jalan, jembatan antara kita dengan Bapa di surga. Dan dialah Yesus Kristus yang di surga sana, dia bersyafaat untuk saudara dan saya. Dialah yang menjadi pengantara, berdoa. Intercessor ini berarti bersyafaat, yaitu berarti menjadi pengantara antara kita dengan Bapa di surga. Yang terus membela saudara dan saya selama kita hidup ini. Tuhan Yesus senantiasa memperhatikan saudara dan saya. Senantiasa membela, mendukung, menguatkan untuk kita hidup di dalam kekudusan. Untuk kita tidak jatuh lagi di dalam dosa. Yohanes 14 ayat pertama dan kedua, di mana dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu Yesus mengatakan di ayat yang ke-6, kata Yesus kepada mereka, kepada Filipus dan murid-muridnya, akulah jalan itu, dan kebenaran itu, dan hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan, akulah jalannya. Akulah pengantaranya kepada Bapa. Akulah kebenaran itu. Akulah kehidupan itu. Yesuslah jalannya kepada Bapa. Dialah yang mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Murid-murid bertanya, Tuhan, aku nggak tahu jalannya lewat mana, mau menuju ke surga. Engkau pergi duluan, mendahului kami, lalu kami mau lewat mana? Yesus katakan, akulah jalannya. Saudara, kalau ada seseorang tour guide yang menawarkan saudara, ayo ikut dengan saya, pergi ke Eropa misalnya. Saudara akan percaya kalau karena dia sudah pengalaman pergi ke Eropa. Kalau saudara sayang, ajak saudara, ayo kita jalan-jalan ke Eropa. Saya nggak pernah pergi ke Eropa. Saudara pasti nggak percaya sama saya. Bisa nyasar, kita sama-sama nyasar ke sana. Saudara, Yesus Kristus yang adalah dari surga. Dia datang dari surga. Dan dia naik ke surga. Lalu dikatakan di sana aku menyediakan tempat. Dan di sana banyak tempat. Lalu dia akan datang kembali
Dan dia akan menjemput kita, membawa kita bersama-sama. Yesus katakan, akulah yang akan membawa engkau kepada Bapa di surga, ke tempat, ke rumahku. Sudah pantas kita percaya karena dia dari sana. Karena dia dari surga. Jadi tidak salah kita pilih jalan, karena dia tahu jalannya. Dan Yesus sendiri yang bawa kita ke sana. Dia bawa kita ke tempat di mana Yesus ada, di mana Bapa ada. Dialah yang menjadi jalan buat kita. Saudara, dikatakan, Yesus mengatakan tidak ada jalan lain. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah Parakletos itu. Dialah penghubung, pengantara. Dialah pembela saudara dan saya. Dialah jalan itu. Yesus Kristus namanya. Tidak ada pembela lain, tidak ada penolong lain, tidak ada jalan lain. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk kita bisa kepada Bapa di surga. Untuk itu layak kita percaya. Karena dia dari sana. Dia dari surga. Yesus Kristus yang datang ke bumi. Dan dia akan menjemput, membawa kita bersama-sama. Dikatakan Yesus akan membawa kita. Dan Yesus sudah katakan, aku jalannya. Kalau engkau mau datang kepada Bapa, lewat aku. Jadi saudara, Yesuslah jalan. Kalau kita mau pergi kepada Allah Bapa di surga, kita mau menghadap Sang Pencipta, Allah semesta alam. Yesuslah jawabannya dan tidak ada Allah yang lain selain Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kabar gembira ini untuk kita semua. Kabar gembira, kabar baik ini yang disampaikan dari kitab ini. Bahwa Yesus Tuhan adalah terang. Bahwa dia menyediakan jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk kita menguatkan iman kita, kepercayaan kita. Bahwa tidak ada jalan lain. Saya mengajak saudara, bagi saudara yang masih meragukan, masih ragu-ragu. Saya mau mengajak saudara. Saya mau mengundang saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Jika engkau masih ragu-ragu, jika engkau masih bertanya-tanya, betulkah Yesus itu jalan satu-satunya? Jika engkau masih ragu-ragu mengatakan, betulkah Yesus itu Tuhan? Pagi hari ini, berita ini telah disampaikan kepada saudara. Di mana Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan. Aku datang dari surga. Aku menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali. Sebagaimana di ayat kedua dikatakan, aku menjadi pendamai antara engkau dengan Bapa. Saat ini Yesus datang. Yesus mau menjadi pendamai antara saudara dengan Allah, Sang Pencipta. Maukah saudara menjadikan Yesus Kristus menjadi pendamaimu? Maukah saudara menjadikan Yesus Kristus menjadi jalanmu yang kau ikuti? Maukah engkau ikuti jalan itu? Pagi ini panggilan ini bagi saudara semua. Bila saudara mau percaya, bila saudara mau mengikuti jalannya, Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, mari kita terima dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan mengundang Yesus masuk di dalam hati saudara. Mari saudara yang mau terima, bisa ikut berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan, pada pagi hari ini, saya membuka hati. Saya mau percaya, jalan satu-satunya. Saya mau percaya bahwa Yesus Kristus yang telah datang dari surga itu mati di kayu salib, menebus dosa kami. Bahwa Tuhan Yesus, Engkaulah pengantara dan pendamai antara kami dengan Allah Sang Pencipta itu. Saat ini saya mau percaya akan jalan satu-satunya itu, yaitu Yesus Kristus. Saya mau percaya kepada Yesus bahwa Engkaulah Tuhan, bahwa Engkaulah Juru Selamat, bahwa Yesuslah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Saya buka hati saya mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengundang Engkau Tuhan masuk dalam hatiku untuk menjadi Tuhan di dalam kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa mengucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menguatkan kami dan kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya
jalan keselamatan bagi kehidupan kami, bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.